kepercayaan investor yang istilahnya tidak bisa diobati dengan buyback gitu loh ya. Tentunya kan asing keluar ya. Nah begitu juga BI. BI seharusnya seminggu lagi baru mengadakan rapat Dewan Gubernur ya. Tiba-tiba kemarin menaikkan suku bunga 25%. Ya kan? Memang benar pada waktu BI menaikkan suku bunga kita lihat SBN yieldnya naik, ya kan ya, terus tapi Indonesia itu kalau nggak salah pasar uang belum naik, nggak bergerak, artinya masih banyak likuiditas, ya kan ya. Nah ini tidak pedang bermata dua sebetulnya. Oke. Kankernya apa ini sebetulnya? Kankernya ya kembali lagi masalah fiskal kita yang reot, ya kan, akibat spending yang membakar uang yang begitu banyak melalui MBG, ya kan, KDMP, ya kan. Saya juga curigai ada undang-undang PE 2SK yang baru, yaitu yang merampas independensi BI. Jangan bangga dengan 40% utang kita masih aman, jauh paling rendah di negara-negara lain, itu karena memang Anda tidak bisa ngutang lagi. Jangan takut, sell dolar besok 16.500, ya kan, saya rok saham. Nah, ini Menteri Keuangan atau bandar saham sih? Nggak pantas loh Menteri Keuangan ngomong begitu. Dan ini wibawa negara kita dipertaruhkan dengan menteri seperti ini. Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Ekonomi, podcast support by Diskursus Network and Ecosystem yang membahas masalah ekonomi secara komprehensif, makro, mikro, lalu kemudian fiskal maupun moneter, dan sejumlah persoalan ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini adalah episode pertama Ngobrol Ekonomi, dan tamu pertama saya adalah Pak Ferry Latuhihin, ekonom dan juga pengamat pasar modal. Pak Ferry, selamat datang di Ngobrol Ekonomi. Terima kasih, thank you for coming, Pak. Thank you buat undangannya, Pak Desi. Siap. Pak Ferry, kita bicara latest issue ya. Beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, memanggil sejumlah dirut Bank BUMN untuk kemudian membuyback sejumlah saham. Dan rupa-rupanya itu dilakukan atau masih wacana, saya kurang tahu, tapi yang jelas besoknya sontak akhirnya IHSG naik, dan kita merasanya bahwa itu adalah angin segar. Tanggapan Pak Ferry? Ya, itu artifisial ya Mbak ya. Artificial in the sense bahwa itu bukan market yang menggerakkan, tapi ya sejumlah, saya khawatir bukan BUMN-nya yang melakukan buyback, tapi ada vehicle-nya, yaitu Danantara ya. Saya khawatir ya. Sebab kalau buyback itu sebetulnya nggak bisa begitu aja setahu saya Mbak. Harus minta izin dulu kepada OJK. Jadi nggak bisa instan ya. Nah, saya yakin dalam kasus ini mungkin yang beroperasi adalah Danantara. Ya, kabarnya ada relaksasi dari OJK. Oh, kalau memang benar ada relaksasi ya silahkan aja, ya kan ya. Tapi at least kenaikan indeks dari 5.300 ke 7.000 itu artificial. Dalam arti apa? Di hari pertama pada waktu indeks naik 7% lebih itu asing net sell 2,5 T. Di hari kedua asing net sell 3 T, ya kan. Jadi memang bukan karena market mechanism, tapi karena memang ada semacam paksaan untuk mengangkat indeks harga saham gabungan kembali ke arah 6.000. Kan tadi sempat naik ke 6.000 lebih, tapi tadi barusan sebelum kita podcast taping ini saya lihat udah jatuh lagi minus 112 poin kalau nggak salah ya. Nah ini tidak terlepas daripada kepercayaan investor yang istilahnya tidak bisa diobati dengan buyback gitu loh ya. Tentunya kan asing keluar ya. Nah begitu juga BI. BI seharusnya seminggu lagi baru mengadakan rapat Dewan Gubernur ya. Tiba-tiba kemarin menaikkan suku bunga 25%. Ya kan? Memang benar pada waktu BI menaikkan suku bunga kita lihat SBN yieldnya naik, ya kan ya, terus tapi Indonesia itu kalau nggak salah pasar uang belum naik, nggak bergerak, artinya masih banyak likuiditas, ya kan ya. Nah ini tidak pedang bermata dua sebetulnya. Kalau umpamanya yield SBN naik ke atas 7%, 7,2% misalnya, ini kan kalau pemerintah harus over utangnya, itu kan kuponnya semakin lebih tinggi, ya kan ya. Dan itulah pedang bermata dua. Nah selebihnya lagi kita lihat BI juga di samping menaikkan suku bunganya, BI rate-nya juga kita lihat intervensi yang sangat aktif, ya kan, di pasar falas ya, untuk menekan dolar untuk tidak kembali ke 18.000. Tapi tadi pagi sudah balik lagi ke 18.000. Dan sekarang di bawah 18.000 dengan kembali lagi dengan BI yang sangat aktif menekan jangan sampai ke 18.000 untuk tidak kehilangan muka bahwa kenaikan BI rate-nya sebenarnya tidak berguna. Gitu loh ya. Tapi supaya tidak kehilangan muka ya tetap. Nah, saya khawatir cadangan devisa kita semakin tergerus. Ya kan, sekarang dia posisinya kalau nggak salah di 144,9 ya. Saya nggak tahu sekarang bulan Juni ini itu kalau nggak salah akhir Mei ya. Jadi tidak bisa, ini mengobati simptomnya saja tidak bisa kalau kankernya tidak diobati. Oke, kankernya apa ini sebetulnya? Kankernya ya kembali lagi masalah fiskal kita yang reot,
ya kan, akibat spending yang membakar uang yang begitu banyak melalui MBG, ya kan, KDMP, ya kan. Saya juga curigai ada undang-undang PE2SK yang baru, yaitu yang merampas independensi BI, ya, artinya BI bisa menjadi mesin cetak uang pemerintah. Ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan ini kan cuma mengobati simptom, tapi akar masalahnya adalah di fundamental ekonomi kita sendiri, ya, terutama masalah fiskal kita yang crack sama sekali ya, akibat spending yang tinggi. Di kuartal pertama pertumbuhan yang tinggi pun artifisial, ya kan, 5,61% itu kan akibat government spending naik 22% ya selama setahun ya, 21,81%, bahkan key on key itu 31%, ya kan. Nah, pada waktu itu memang benar ya, istilahnya gini ya, mereka melakukan front loading untuk melakukan jump start di QE selanjutnya. Tapi masalahnya kembali lagi, sekarang nih pemerintah punya duit apa tidak, ya kan. Potensial bayar utang tahun itu 834 triliun, ya kan, sangat luar biasa. Dan saya yakin juga mungkin APBN defisitnya lebih dari 3%. Sebab kalau lihat Q1 APBN-nya 0,93%, itu kalau kita annualize ya 3,72%. Nah, ini yang membuat market takut gitu loh ya. Di samping masalah APBN juga banyak sekali regulasi-regulasi ya yang sangat membunuh bisnis, ya kan. Misalnya PT DSI, ya kan, ekspor satu pintu. Sekarang kita lihat katanya kabarnya Cina menunda pembelian batu bara untuk delivery Juni gitu ya. Mereka nggak tahu dia sama siapa nanti, ya kan ya. Dan ada indikasi mungkin ya banyak teman-teman ya, jangan-jangan ini mau membunuh eksportir, ya kan, batu bara, sawit dan segala macam, untuk kemudian di BUMN-kan melalui PT DSI. Nah, ini sangat bahaya sekali. Bisa-bisa rating kita di-downgrade oleh S&P karena mengganggu balance of payment kita. Seandainya kita tidak bisa ekspor, kita yang mana ekspor kita tersebut komoditas adalah andalan kita, bukan manufacturing, ya kita bukan tidak mungkin mengalami defisit. Oke. Ya, kita bedah satu-satu ya Pak ya. Kalau kita bicara masalah hutang, ada jatuh tempo yang ya sejumlah hutang tadi Bapak sebutkan, saya lupa nominalnya, itu yang akan jatuh tempo. Tapi kalau kita bicara masalah hutang, balancing hutang kita itu masih sehat begitu. Dan kalau bicara soal hutang itu kan bisa direlaksasi juga ya, bisa ada tunda bayar dan lain sebagainya. Enggak juga, saya nggak setuju ya. Sehatnya itu ukuran apa? Kalau ukuran debt GDP ratio itu memang sehat karena kita masih sekitar 40%. Tapi yang namanya utang kan begini Mbak, sehat atau tidak, berapa Mbak punya pendapatan untuk bayar utang? Dan itu namanya debt service ratio. Dan ini dikasih warning kan udah atas 15%. Dan hitung-hitungan saya, hitung-hitungan Fitch, Moody's dan segala macam itu 18,7%. Kalau nggak salah sekarang udah lebih tinggi dari 15% jauh. Sedangkan hitung-hitungan ekonomi banyak bervariasi. Dengan formula saya bilang ini udah 25%. Ya, menggunakan formula saya. Jadi itulah yang namanya aman tidak aman. Berapa sih uang Anda yang Anda hasilkan dari pajak itu memang cuma untuk membayar utang dan bunganya. Itu ukuran kesehatan, bukan debt GDP rasio yang rendah. Nah, debt GDP rasio yang rendah juga ya itu di cap ya, dibatasi oleh DSR. Anda tidak bisa ngutang lagi karena ini DSR-nya udah tinggi sekali, kan gitu ya. Jadi jangan bangga dengan 40% utang kita masih aman, jauh paling rendah di negara-negara lain, itu karena memang Anda tidak bisa ngutang lagi, kan gitu. Ya kan ya, makanya rendah debt GDP ratio. Kita kan nggak bayar utang dengan GDP, kita bayar utang dengan penghasilan dari pajak, kan begitu ya kan ya. Nah, itulah ukurannya debt service ratio. Oke, kita bicara kembali ke ke ranah pasar modal ya Pak ya. Sejumlah pihak juga melihat bahwa pasar modal ini kan sebenarnya bukan cerminan exactly masyarakat Indonesia. Jadi penyelamatan apa ya istilahnya instan yang dilakukan oleh negara ini ya bisa diterima saja gitu. Karena sebetulnya ini tidak mencerminkan berapa persen sih orang Indonesia yang ikut serta turut serta dalam transaksi pasar modal, sehingga kemudian ketika asing keluar dan lain sebagainya, ya sah-sah saja kita melakukan penyelamatan secara instan tersebut, Pak. Gini, pasar modal kita termasuk yang tercilik di dunia karena tidak dimasyarakatkan dengan baik. Orang kita tuh belum paham investasi di saham, bahkan dibandingkan Mas Filipina kita kalah karena sopir taksi di Filipina katanya udah main saham. Ya, kita belum ada gitu kan, bahkan eksekutif aja nggak paham. Ya kan, main saham itu bagaimana investasi saham gitu lah. Nah, tapi pasar modal itu adalah barometer kepercayaan asing masuk ke investasi di Indonesia. Kalau mereka tidak percaya, berarti kan mereka boro-boro masuk hot money aja nggak mau. Ya kan, ini kan disebut hot money. Ya kan, kalau mereka masuk beli saham, kapan saja mereka bisa keluar. Nah, kalau apalagi FDI dan lain sebagainya. Bayangin ya kan ya, ini kan merembet kemana-mana jadinya ya, ke masalah lapangan kerja, ya kan, masalah pengangguran, ya kan, masalah inflasi, ya kan ya. Dan ujung-ujungnya ya rakyat yang kayak menjadi korban gitu. Memang benar bahwa pasar modal ini kita nggak mengorbankan rakyat kecil yang tidak main saham, gitu kan. Sama aja seperti Anda bilang bahwa dolar ini tidak, orang desa tidak pakai dolar, ya kan. Tapi kan kalau dolar naik kan tahu tempe naik.
Karena kan kedelai masih impor, ya gula naik. Karena efek gula turunannya impor, seperti semua itu ya. turunannya naik gitu loh. Jadi jangan dianggap enteng bahwa ekonomi itu bekerja dalam satu sistem, ya kan? Di sini bejendol, di sini dipencet, di sini bejendol, di sini pencet, di sini bejendol, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke. Pak Ferry, Anda kerap kali mengkritik MBG dan ternyata pemerintah sudah melakukan pembenahan dengan antara lain pucuk pimpinannya waktu itu ada masalah hukum ditangkap begitu, diproses lah ya. Lalu kemudian diganti dengan yang baru dan ada janji dari yang terkait sama MBG ini bahwa akan ada pengurangan dapur-dapur yang kemudian diterimanya itu atau diberikannya itu tidak sesuai dengan prosedur. Kalau saya tidak salah, satu dapur itu satu yayasan maksimal 6 dapur. Ini bagaimana menurut Anda? Gini, udah jelas-jelas dari tahun lalu pun saya bilang bahwa proyek MBG ini bakar uang yang sangat dahsyat ya. Kalau memang budgetnya 335 triliun, Mbak bayangin itu bisa bangun apa 335 triliun. Ya dibandingkan dimakan di sini keluar di belakang, itu kan nggak masuk akal. Dibilang oleh Pak Presiden ini investasi. Saya bilang investasi apa sih? Investasi itu ada dua, Mbak ya. Tangible ya yang kelihatan bisa diraba dan intangible yang tidak teraba. Yang tangible itu jalanan, jembatan, pelabuhan, ya kan semuanya ya, infrastruktur ya kan, tanggul ya. Yang intangible itu yaitu pendidikan, research and development, kesehatan. Kalau makan itu investasi dari mana? Dan saya udah teriak-teriak ini harus dihentikan segera. Kalau enggak dolarnya ke 18.000 karena uang yang involved di dalam MBG ini sangat dahsyat, paling besar dalam pos pengeluaran APBN 335 triliun. Yang kedua adalah alutsista kalau nggak salah ya. Nah ternyata respon pemerintah kan akhirnya kan terbukti apa yang saya katakan, jadi bancakan. Dadan Hindayana akhirnya ditangkap, ya kan ya. Nah, pasar nanti bukan mengganti kepalanya, ya dari Dadan menjadi Nani. Ya kan? Yang diinginkan adalah proyek ini dibatalkan karena ini bakar uang habis-habisan, luar biasa, tidak ada manfaatnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kantor BGN katanya diserbu oleh masyarakat, ya kan mereka nggak setuju. Bahkan pada waktu May Day pun Pak Presiden bicara tentang MBG disambut oleh tukang ojek, tidak setuju. Kok seolah-olah tidak ada respon sama sekali di pemerintah, tidak ada political will untuk membatalkan ini. Seolah-olah ini harus diteruskan. Kan ini parah. Bagaimana dolar mau melemah? Bagaimana rupiah mau menguat dengan program yang bakar duit masih diteruskan? Kan gitu. Keinginan masyarakat adalah kembali moratoriumkan dulu, evaluasi ulang proyek ini visible atau tidak, dan kasih prioritas kepada daerah-daerah yang tertinggal. Tidak seluruhnya 83 juta yang membutuhkan siswa ya, yang membutuhkan MBG. Kok ini dipaksa, bahkan pernah dipaksa sampai masuk ke kampus-kampus. Berarti kan memang ada maksud-maksud jahat di dalam proyek ini. Nah, maunya saya atau maunya masyarakat dihentikan dulu. Karena ketangkapnya kepala BGN. Dan berarti kan ini rawan korupsi. Ya kan, kenapa kok masih diteruskan dengan mengganti kepalanya dari Dadan menjadi Nani? Itulah yang membuat masyarakat tidak percaya kepada government ini. Kan itu poinnya, ya kan ya? Nah, kembali lagi menurut saya sih, di sini tidak ada semacam sense of crisis dari pemerintah. Pemerintah masih tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, ya terutama ya Menq-nya ya Purbaya. Ya jangan takut, sell dolar besok 16.500, ya kan? Serok saham. Lah, ini Menteri Keuangan atau bandar saham sih? Gak pantas loh Menteri Keuangan ngomong begitu. Dan ini wibawa negara kita dipertaruhkan dengan menteri seperti ini. Coba bayangin, nggak pernah zaman Sri Mulyani ngomong kayak gitu. Ya kan, makanya saya bilang, kalau mau memang kepercayaan itu balik, copotlah Purbaya dan gantikan dengan yang lain. Oke, kita kembali ke soal MBG dulu. Jadi kalau yang saya dapatkan dari Pak Ferry ini lebih kepada bukan stop seluruhnya MBG, tapi terus kemudian dicari mana daerah yang benar-benar membutuhkan. Lakukan studi itu. Lakukan studi itu. Di dalam itu. Saya kira dananya yang dibutuhkan paling cuma 5-10 triliun, tidak 335 triliun. Ya, berdasarkan data Susenas, kita ambil sampelnya, cuma sekian juta orang yang butuh, ya kan? Dari sekian juta, cuma mungkin anak-anak siswa sekolah itu cuma sekian juta, ya kan? Awalnya kan ini untuk mencegah stunting, kok jadi kemana-mana sampai ke kampus-kampus. Iya kan, awalnya kan ini katanya mau mencegah stunting. Dan stunting itu sendiri tidak bisa diobati dengan MBG, itu cuma bisa dicegah. Ini aja udah ngaco. Gitu loh. Sampai dipasarkan ke kampus-kampus. Ya, ini kan lucu oleh Dadan Hindayana. Bahkan sampai ke Arab Saudi beliau, ya kan, ingin memberikan anak-anak Indonesia di sana MBG. Ini kan udah maksud jahat. Nah, oleh karena itu, institusi yang memang rawan terhadap korupsi besar-besaran, sebaiknya ini dievaluasi ulang. Ya bukan cuma sekedar ngomong kita akan kita akan kurangi batin, bukan, moratoriumkan dulu, bikin FS-nya, feasibility study-nya, tentukan daerah mana yang memang memerlukan MBG, ya daerah 3T lah ya Mbak ya. Nah lantas bikin budgetnya.
ya kan? Nah, bikin budgetnya kalau perlu, ya kan bukan 10.000. Kalau memang ternyata populasinya nggak banyak yang memerlukan, bikin 25.000. Ya, memang benar-benar bergizi, nggak keracunan. Ini kan udah berapa puluh ribu orang yang udah keracunan, ya kan? Akibat sama sekali istilahnya ini proyek yang asal tembak aja, yang penting uangnya begitu besar dan saya korup. Jadi perbaikan lah begitu. Iya. Oke, kita bicara soal ini kepercayaan investor asing begitu. Apa yang bisa membuat secepat mungkin investor asing kembali percaya dan masuk ke Indonesia begitu? Ya tadi kembali lagi fiskal kita harus dibenahi dan itu tidak gampang. Dan yang kedua, regulasi-regulasi yang istilahnya membunuh bisnis itu harus dihilangkan. PTDS itu membunuh bisnis, ya kan ya? Sampai ya buktinya Cina katanya menunda, ya kan, pembelian batu bara untuk deliver Juni. Bukan tidak mungkin negara-negara lain juga akan pindah karena dia tidak tahu saya deal dengan siapa ini PTDS. Kan bisa aja, ya kan? Sementara pada waktu belum ada PTDS kan mereka udah ada hubungan, ya kan? Dan kalau memang problemnya adalah under invoicing, kenapa nggak sewa konsultan? Ini kan masalah konsultan, masalah supervisory body. Ya, bukan trading body. Ini kan lucu, PTDSI kan seolah-olah begini, eksportir semua masuk dulu barangnya ke PTDSI, ya, dari PTDSI baru teruskan ke buyer. Siapa yang percaya? Ya, bisa aja itu terjadi. Bukan ini justru malah efisiensi dan membuat negara menjadi kuat ya? Ya, tujuannya memang begitu, tapi kan bukan itu alatnya membuat satu badan. Tadi saya katakan kalau memang mau efisiensi, tidak kecolongan di dalam invoicing, ya kan, tidak under invoicing, konsultan bisa kok. Ya kayak dulu zaman Soeharto ketika bea cukai bermasalah digantikan dengan SGS dan itu very well. Ada contohnya gitu. Dan ini juga secara nasional sekarang dengan teknologi yang tinggi, dengan AI segala macam. Basically it is just a matter of system. Bukan mendirikan badan satu seperti BPPC nanti tahun 90. Ya kan zaman Soeharto untuk petani cengkeh. Akhirnya mati semua itu petani cengkeh di Sulawesi Utara. Ya bukan tidak mungkin serupa pun akan terjadi. Gini, kalau masalah tergantung itu tidak ada negara yang tidak tergantung dari negara lain, Mbak. Iya. Bahkan China pun tergantung dari negara-negara lain karena dia ekspor led gitu kan ya. Nah sekarang masalah ketergantungan itu kembali lagi. Kita bisa delivery apa kepada dunia luar, barang apa yang bisa kita supply ke dunia luar seperti Cina ya kan, menjadi pabrik dunia ya, the factory of the world. Itu kan karena kecanggihannya ya kan. Kecanggihan apa? Kecanggihan negaranya memberikan insentif kepada bisnis kan gitu kan. Sehingga bisnis is flourishing ya kan, baik private maupun BUMN, bahkan BUMD-nya pun flourishing ya. Dan sekarang masalahnya tugas negara ini apa? Ya kan, kalau tugas negara itu memberikan makan bergizi gratis itu jelas salah. Iya. Ya kan? Tujuan daripada tugas negara adalah kembali lagi menciptakan lapangan kerja di mana-mana, negara manapun juga, pemerintah apapun juga. Kalau memang mereka naik, ya dipilih oleh rakyatnya, itu pertama yang mereka harus pikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana mengurangi pengangguran, bukan ngasih makan gratis. Itu nggak ada, makanya saya aneh. Ini nomics apa? Makanya saya bilang ini koplak nomics. Karena koplak gitu loh. Ya bahkan Menteri Bappenas pernah bilang kok tahun lalu ada kok semua caption yang dibilang MBG lebih penting dari lapangan kerja. Saya bingung ini orang sekolah di mana? Kan aneh, ya kan? Di mana-mana semua pemerintahan yang dipikirkan adalah kembali lagi bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana mengurangi kemiskinan dengan program-program yang mereka bikin. Apakah itu insentif buat bisnis sehingga bisnis mau masuk menciptakan lapangan kerja atau via other vehicle. Kan bisa, ya kan? Ini nggak ada. Makanya saya bilang, damage yang ada sekarang ini, itu tidak terlepas dari awalnya pemerintah ini dibentuk, ya kan, kita lihat bagaimana dolar secara sistematis, ya, itu terus ngacir dari 15 ribuan. Tidak pernah berhenti. Sementara negara lain, kita lihat currency-nya kadang-kadang menguat terhadap dolar, kadang-kadang melemah. Kadang-kadang mungkin melemah. karena ada Tapi kita isu ini, global. Iya, kita melemah terus. Currency lain, bahkan sekarang terhadap Sing dollar 14 ribu, Mbak. You can imagine. Terhadap Malaysian ringgit 4.000 berapa gitu kan, dari bawah 3.000 kan. Artinya kita melemah terhadap semua currency. Dan kalau itu terjadi, berarti boroknya di negara kita, Mbak. Don't put the blame on global. Jadi bukan berarti kalau kita kemudian mengalihkan ketergantungan dari dolar ke mata uang yang lainnya, itu akan selesai semua masalah. Bukan seperti itu ya Pak Ferry? Bukan seperti itu. Ini kan kalau dibilang naikkan suku bunga segala macam itu kan cuma ngasih panadol pada kepala yang sakit, padahal kankernya nggak diobati. Pak Ferry, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi segala masalah ini dengan komprehensif dan cepat? Di luar tadi Bapak mengusulkan untuk revisi lah ya program MBG ini, begitu. Selain itu apa Pak? Ya MBG, KDMP ya kan, dan antara ini juga bisa menjadi 1MDB. Ini juga menakutkan, ya kan, ini kan disorot oleh Fitch ya.
oleh rating agency, ya kan mana performance-nya Danantara selama 2 tahun. Lebih gila lagi kemarin ada peraturannya yang membolehkan Danantara tuh holding pinjam duit atau minta duit kepada APBN, pada negara. Ini kan bahaya sekali, ya kan ya. Nah, jadi institusi-institusi atau badan-badan ini, ya kan, atau proyek-proyek ini sebaiknya dimoratoriumkan dulu, satu, ya kan ya. Yang kedua, reshuffle kabinet lah. Kabinet ini kan gak jelas semua orangnya. Maaf aja, saya pada waktu pertama diumumkan itu dengan 108 menteri dan wakil menterinya, saya bilang Amerika itu cuma 15 loh. Ini kabinet apa ya? Dan itu terbukti semua bahwa rating kita bakal di-downgrade udah setahun yang lalu saya ngomong. Bahwa dolar akan 17.000 bahkan sekarang 18, itu udah setahun yang lalu, Mbak bisa cek di TV-TV saya ngomong. Ya, bahwa indeks harga saham gabungan akan jebol ke 5.000-an pada saat 9.000 dan terbukti. Ya kan? Nah, ini insting saya sebagai ekonom selama 40 tahun. Jadi saya bisa melihat peta aja bilang ini udah nggak benar. Saya nggak usah bikin mathematical model ya, untuk meramal ya dengan sophisticated equation. Nggak perlu. Saya nyium 1-2 aja karena memang based on experience ya, pengalaman. Ini udah nggak benar. Gitu. Jadi kalau 1-2 orang diganti begitu ya, kan namanya kabar-kabarnya Menteri Keuangan mau diganti dan lain sebagainya, itu bagaimana tuh? Apakah akan menyelesaikan masalah? Iya, yang ini ada 2 problem yang paling besar ya di dalam, bukan 2 problem, satu problem yang paling besar adalah Menteri Keuangan kita ini tidak dipercaya oleh market. Ya, jadi tidak ada trust begitu. Nggak ada trust sama sekali, dan juga menurut saya beliau ini tidak paham bagaimana ekonomi bekerja. Nah, lebih parah lagi kemarin kalau seandainya Menteri Keuangan digantikan, Menteri Keuangan ini akan bergeser posisinya dari Menq menjadi Gubernur BI. Ini lebih bahaya lagi, karena saya tahu banget Purbaya ini tidak paham ekonomi. Contohnya, saya kasih contoh. Pada waktu beliau naik, ya tiba-tiba terjadi rush terhadap dolar. Kalau nggak salah beliau meminta Bank Himbara menaikkan suku bunga deposito dolar. Ya jelas saja orang pindah ke dolar. Kan itu terbalik. Ya kan? Karena mungkin di dalam kepalanya adalah orang tuh kan yang namanya capital flight, diambil dolarnya, masukin ke dalam koper, lantas dibawa ke Singapura. Nggak begitulah. Ya kan? Yang namanya capital flight, saya konversi rupiah saya ke dolar, itu udah capital flight. Iya. Gitu. Jadi salah, menurut saya sih Purbaya harus diganti untuk mengembalikan kepercayaan pasar kepada Indonesia. Karena ini pertama ada jor-joran bakar duit dia biarkan, yang penting buat dia adalah angka pertumbuhan tinggi, padahal itu government spending yang ganas itu larinya ke MBG sama ke KDMP, termasuk beli motor tuh yang gila-gilaan, ya kan, yang harganya juga di markup gila-gilaan. Nah, dia seharusnya sadar, tapi karena dia pengen dipuji oleh Pak Presiden, ya bahwa dia hebat 5,61%, ya kan, akibatnya seperti ini. Jadi sebaiknya digantilah Purbaya, ya kan, entah dengan Hatip Basri, entah dengan yang lain itu, yang at least figur yang bisa dipercaya, seperti Sri Mulyani. Oke, berarti kalau sudah diganti dengan figur yang dipercaya, apakah akan serta-merta membalikkan kondisi ekonomi Indonesia? At least mungkin tekanan terhadap rupiah berkurang ya, bahwa ini ada keseriusan, ada political will untuk membenahi, ya walaupun ini starting point ya, mungkin ya. Kalau sekarang kan sama sekali dia ngomong apa juga, walau jual dolar, serok saham. Ya kan itu kan tidak pantas seorang Menteri Keuangan ngomong seperti itu ya, tidak ada nilai intelektualnya sama sekali. Dan orang Indonesia ini bukan orang yang banyak bermain saham, harusnya ada hal-hal yang fundamental yang dibetulin begitu ya Pak. Betul. Oke, Pak Ferry, kalau Anda diberi kesempatan membisikkan kepada Presiden Prabowo mengenai apa langkah urgent yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ini dalam 1-2 bulan ke depan, apa yang akan Anda bisikkan? Good question, Mbak. Ya kan, kembali lagi Presiden harus menunjukkan apa yang namanya sense of crisis. Ekonomi kita tidak baik-baik saja seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Ya, salah kalau mendengarkan Pak Purbaya. Kita lihat aja. Cermin daripada fundamental ekonomi itu currency, Mbak. Kalau currency kita under pressure terus-terusan, kita harus waspada. Jangan-jangan ada yang tidak baik nih dengan ekonomi kita, kan begitu, ya kan? Bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan juga kalau nggak salah tahun 2013 ya, bahwa untuk menghancurkan suatu negara seperti yang dikutip oleh Lenin ya, hancurkan currency-nya, kan begitu, ya kan? Nah itu satu ya. Nah yang kedua, kembali lagi dibutuhkan keberanian Pak Presiden ya, bahwa proyek-proyek seperti MBG itu harus immediately dimoratoriumkan, bila tidak mau di stop. Ya, dengan alasan kita evaluasi ulang ya Mbak ya, kita evaluasi ulang siapa saja yang membutuhkan, daerah mana saja yang membutuhkan ya kan ya, dan bagaimana modus operandinya ya kan ya, dan budgetnya kira-kira berapa. Karena menurut saya budget 10 triliun pun cukup. Nah, mau bikin budget 20 triliun pun tidak masalah. Ya kan, ketimbang 335 triliun seperti yang dicanangkan dalam APBN, Mbak. Ini membuat worry, Mbak. Karena apa? Karena ini maaf aja ya, ini bisa nih di semester 2, Pak, bukan tidak mungkin badai PHK loh.
Bukan tidak mungkin. Sekarang kita lihat dengan dolar 18.000 kayak begini, ya Sanyo aja sampai layoff 300 orang. KSPI mengumumkan bahwa 3 bulan mendatang mungkin 9.000 orang layoff. Jadi jangan anggap remeh. Iya. Dan diperlukan keberanian Pak Presiden menunjukkan dirinya punya sense of crisis. Iya. Dan backbone UMKM kita rasanya masih belum cukup ya. untuk Bahkan mau menangani itu. dinaikin lagi katanya pajaknya menjadi 22%. Iya. Ini Iya. kan tambah menekan gitu loh. Hmm, Ya kan istilahnya begini, kalau budget kita defisit, itu ada 3 cara, Mbak. Ya. Pertama adalah utang, yang kedua adalah menaikkan pajak yang sama sekali tidak mungkin gitu kan ya. Nah, yang ketiganya adalah spending di cut. Nah, lebih baik spendingnya di cut. Menaikkan pajak itu salah, Mbak. Ya, ya. Di saat daya beli masyarakat lagi turun, Hmm. Anda naikin pajak, itu neraka. Pasti drop ekonomi kita. Sama seperti menaikkan BBM beberapa hari yang Nah, lalu. ini hot issue nih sekarang nih, Iya. Pertamax nih. Hmm. Ya kan, dan saya dengar nih mahasiswa udah mulai bergerak loh ke jalan-jalan. Hmm. Ya kan, kita lihat di medsos-medsos ya. Hmm. Jadi kayak UI, ya kayak UGM, itu kalau nggak salah, Unpad, ya kan, udah menyerukan kepada kawan-kawan mereka sesama mahasiswa untuk protes ke jalan. Dan ini kan tentu membuat Indonesia semakin mengerikan di mata asing. Iya. Ya kan? Iya, support kita terhadap pemerintah udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Kita ingin pemerintahan ini long lasting begitu ya, Ya, saya sampai dari dulu begini, 2029. Tapi Orang- memang pemerintah harus betul-betul mendengarkan suara rakyat, Ya, gitu saya ya Pak ya. dari tahun lalu kan saya selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dengan tujuan supaya jangan pemerintah ini copot. Ya. Sebab ongkosnya itu mahal, Mbak. Kalau sampai pemerintah yang ada itu terguling, itu kepercayaan untuk asing untuk balik lagi itu susah. Mbak. Jadi jangan dianggap saya ini mau menjatuhkan pemerintah. Ya. Dari dulu selalu pengen supaya pemerintah ini long lasting, rakyat sejahtera, investor masuk, menciptakan lapangan kerja. Oke, baik. Pak Ferry, terima kasih atas waktunya Terima kasih, Mbak. di Ngobrol Thank you. Ekonomi. Thank you for that. Looking forward untuk Anda bertemu lagi di sini begitu Siap. ya Pak ya. Anytime. Baik, demikianlah episode pertama Ngobrol Ekonomi. Kami nantikan para pemangku kepentingan, lalu kemudian pengamat ekonomi, dan juga berbagai pihak yang ingin berbicara dalam Ngobrol Ekonomi itu datang ke Diskursus Network dan berbicara di sini dalam Ngobrol Ekonomi. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Thank you.